Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan berbicara sedikit mengenai siapakah Mesias bagi orang Yahudi. Ini tentu menjadi pertanyaan kadangkali bagi banyak orang. Kenapa orang Yahudi masih menantikan Mesias hingga sekarang? Dan juga pertanyaan yang sering muncul adalah, kenapa orang Yahudi menyangkali Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama dan digenapi di dalam Perjanjian Baru? Tentu kita akan belajar bersama-sama, ya. Saya next slide-nya. Baik, orang-orang Yahudi tidak akan menyebut orang percaya sebagai pengikut Mesias karena mereka tidak pernah mengakui bahwa jemaat Kristen memiliki hak untuk mempergunakan istilah itu bagi Yesus. Jadi mereka sebenarnya secara sederhana menyangkali Yesus sebagai Mesias yang telah dibuatkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, namun bagi orang-orang yang bukan Yahudi atau orang-orang non-Yahudi, tidak ada keberatan seperti itu dan mereka sebenarnya tidak mempedulikan dampak dari mana itu. Orang-orang non-Yahudi tidak mempedulikan atau tidak berpikir mengenai tidak mempersoalkan mengenai gelar kemesiasan yang dimiliki oleh Yesus. Nah, pemakaian kata Kristus secara terus-menerus kelihatannya tidak berarti bagi mereka. Memang seharusnya pada sumber-sumber orang Yahudi lah kita mencari keterangan tentang pentingnya gelar itu bagi Yesus, gelar Mesias itu ya, bagi Yesus dan bagi orang-orang pada zamannya. Kita masuk ke dalam latar belakang orang Yahudi mengenai Mesias. Nah, dalam Perjanjian Lama, terutama dalam kitab-kitab Nabi, banyak disebutkan tentang masa kemesiasan yang akan datang, menawarkan masa depan yang cerah bagi umat Allah. Itu ada dalam Yesaya 26 ayat 29, kemudian Yeskiel 40 sampai 48. Namun hanya sedikit yang dikatakan tentang Mesias. Nah, gelar itu tidak dipakai untuk penyelamat yang akan datang. Bahkan mereka mempercayai, orang-orang masyarakat Yahudi itu mempercayai tokoh yang akan membuka zaman yang akan datang adalah Allah itu sendiri. Nah, tetapi walaupun istilah Mesias itu tidak muncul secara tersendiri, ada bermacam-macam penggunaan dalam rangkaian kata seperti Mesias Tuhan. Mesias yang seringkali disandingkan dengan kata yang diurapi. Nah, gagasan mengenai pengurapan atau yang diurapi di dalam Perjanjian Lama itu ditujukan biasanya kepada raja-raja atau para imam atau para nabi. Bisa kita lihat dalam Imamat 4 ayat 3, kemudian Nabi Mazmur 105 ayat 15, 1 Samuel 19 ayat 16. Nah, bahkan raja kafir pun, seorang raja kafir ya, Koresi itu bisa dikatakan sebagai Mesias karena diyakini memiliki kemampuan yang cukup kuat dan diyakini ia adalah pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Nah, pengurapan yang menunjukkan tugas khusus ini kemudian digunakan dalam hal yang lebih teknis, khususnya bagi seseorang yang akan dipilih Allah sebagai alatnya untuk menyelamatkan umatnya. Dapat dikatakan bahwa Perjanjian Lama mempersiapkan jalan bagi Mesias dan banyak perikop Perjanjian Lama mengenai Mesias ini dikutip di dalam Perjanjian Baru. Nah, kemudian selama masa antara PL dan PB, arti dari istilah itu mengalami beberapa perubahan. Ya. Jadi selama masa rentang masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, istilah mengenai Mesias itu mengalami beberapa perubahan atau perkembangan dan arti teknis dari orang-orang yang diurapi oleh Tuhan itu menjadi lebih menonjol. Misalnya Mazmur di dalam Mazmur Salomo ayat 17 pasal 17 sampai 18. Pengharapan akan kedatangan Mesias mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Tetapi yang paling menonjol yang sangat melekat di dalam masyarakat Yahudi adalah gagasan Mesias. Mereka memandang bahwa gagasan Mesias itu berkaitan dengan keturunan raja yang berasal dari keturunan Daud yang akan mendirikan kerajaan di dunia bagi umat Israel dan akan menghancurkan musuh-musuh Israel. Mesias dianggap sebagai sebuah tokoh politik, tetapi dengan kecenderungan ke arah agama. Konsep itu merupakan gabungan yang aneh dari pengharapan yang bersifat nasional dan pengharapan yang bersifat rohani. Nah, kemudian selanjutnya umumnya diduga dalam naskah Laut Mati disebutkan adanya dua orang Mesias. Yang pertama adalah Harun. Kemudian yang kedua adalah seseorang dari Israel. Ya.
seseorang dari Israel. Nah, karena persekutuan di Qumran itu merupakan suatu masyarakat imam yang terdiri dari beberapa imam, nah tidak mengherankan bila ditemukan bahwa Mesias dari Harm itu kedudukannya lebih tinggi daripada Mesias yang dari seseorang yang dari Israel. Nah, sampai sejauh mana pentingnya pandangan yang berbeda tentang Mesias ini bagi penetapan penggunaan istilah dalam Perjanjian Baru masih diperdebatkan. Tetapi sedikitnya hal itu membuktikan adanya pandangan yang berbeda-beda mengenai karakter yang tepat dari jabatan Mesias. Nah, perlu kita catat bahwa tidak ada bukti tentang penggunaan Mesias, istilah Mesias oleh para rabi sebelum tahun 70 Masehi. Tetapi keterangan tentang ajaran para rabi pada masa itu memang sedikit sekali. Di samping itu, istilah ini tidak pernah dipakai oleh Yosefus dalam usahanya untuk membuat agama Yahudi dapat lebih diterima oleh orang-orang Roma. Istilah itu muncul dalam Apokalipsis Ezra dan Baruk, yang keduanya sezaman dengan masa terbentuknya jemaat Kristen. Dan seperti pada masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kelihatannya gelar itu dihubungkan dengan gagasan seorang anak Daud, ya, terutama di dalam kitab 4 Ezra, ya, kitab 4 Ezra pasal 12 ayat 32 sampai 34. Nah, dari penyelidikan yang singkat mengenai latar belakang Yahudi dalam memandang Mesias ini, jelas bahwa gagasan tentang Mesias yang akan datang sudah tersebar luas di antara orang-orang Yahudi. Jadi gagasan tentang Mesias, konsep tentang Mesias itu sudah tersebar luas di dalam masyarakat Yahudi. Tetapi asal mula dan watak dari Mesias yang akan datang itu tidak dimengerti dengan jelas. Mereka mengetahui konsep tentang Mesias itu sebagai sebuah tokoh politik yang akan membebaskan mereka dari belenggu siksaan belenggu, maksudnya penindasan secara politik itu. Nah, mereka paham tentang itu, tapi watak dan sifat dari Mesias yang akan datang itu tidak dapat dimengerti dengan jelas oleh masyarakat Yahudi. Nah, kelompok yang berbeda-beda cenderung membayangkan Mesias sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Misalnya kelompok imam di Qumran menafsirkannya dengan istilah-istilah imam, kelompok nasionalis dengan istilah-istilah politik dan sebagainya. Dalam memikirkan bagaimana Yesus menggunakan istilah Mesias, kita perlu mengingat bahwa ia memperhatikan pengertian yang paling populer dari istilah itu. Sudah tentu pemikiran populer itu cenderung pada pengharapan akan kedatangan seorang politik yang akan membebaskan orang-orang Yahudi dari beban tekanan Roma. Dengan mengingat gagasan populer tersebut dapat dimengerti mengapa Yesus menghindari penggunaan istilah ini. Jadi ketika kita melihat Yesus lahir, ya, diceritakan dalam Injil-Injil sinoptik, pelayanan Yesus, murid-murid dan beberapa orang di sekitar Yesus itu ada yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, tapi Yesus berkata, Yesus sedikit menolak tentang argumen atau pernyataan murid-murid mengenai dirinya adalah Mesias. Karena yang selama ini dipahami oleh orang Yahudi, konsep Mesias itu adalah seorang pemimpin politik yang akan membebaskan orang-orang Yahudi dari beban tekanan Roma. Dan jika ada pribadi yang jika Mesias itu hadir di tengah-tengah mereka itu dianggap sebagai sebuah musuh dari pemerintahan Romawi pada waktu itu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana penggenapan Mesias di dalam Perjanjian Baru? Nah, tulisan-tulisan Perjanjian Baru meyakini bahwa Yesus Kristus merupakan penggenapan dari Mesias yang dijanjikan di dalam PL tadi. Ya, kalau kita melihat Perjanjian Baru sangat menekankan atau menegaskan bahwa Yesus Kristus merupakan penggenapan tentang argumen atau gagasan Mesias yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, pertanyaannya, jadi dalam arti apa Yesus menggenapi dirinya sebagai Mesias? Jawabannya terletak pada kesadarannya bahwa PL harus digenapi, yaitu kesadaran bahwa dialah wakil Allah untuk menyelamatkan umatnya dalam arti rohani, bukan dalam arti nasional. Ya, jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia sebagai Mesias itu bukan dalam arti politik, bukan membebaskan bangsa Israel dari penindasan secara politik, bukan dalam arti nasional, tapi dalam arti rohani. Pastilah penekanan gelar Mesias pada hal politik yang membuat Yesus enggan untuk memakai gelar itu, dan yang menyebabkan dia menyuruh murid-muridnya diam. Kalau kita lihat di dalam Markus 8 ayat yang ke-30. Nah,
Hal ini juga menerangkan tentang sikapnya yang mau menerima gagasan itu dalam keadaan-keadaan tertentu, yaitu bila soal politik misalnya tidak dipermasalahkan, Lukas 24 ayat 26. Ya. Nah, jika bagian tambahan Matius 16 ayat 17 ini benar-benar terdapat dalam konteksnya, jelaslah bahwa Yesus mengerti bahwa Petrus tidak hanya memberikan sekedar kesimpulan atau intuisi yang berasal dari manusia saja pada saat ia menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Pengertian rohani yang diperlukan untuk mengenal karakter yang benar dari peran Mesias yang dimiliki Yesus adalah pemberian Allah itu sendiri. Hal ini merupakan suatu pengakuan yang jelas bahwa orang banyak tidak mengerti peran Mesias secara demikian, sehingga cukup dapat dibenarkan adanya perintah untuk tinggal diam. Nah, kemudian, apa yang pada mulanya belum jelas ialah mengapa jawaban Yesus segera dipakai oleh imam besar untuk menuduh dia sebagai penghujat. Jadi Yesus sempat menyatakan dirinya bahwa dia adalah maksudnya dia menyatakan dirinya sebagai seorang Mesias atau Tuhan, itu berujung kepada penghakimannya di hadapan imam besar. Ya, jadi dia dituduh sebagai menghujat Allah. Gitu. Kayafas tentu mengetahui bahwa kata-kata itu mengidentifikasi Yesus dengan anak manusia dalam kitab Daniel. Apa yang nampaknya dianggap hujatan ialah akibat pernyataan itu bahwa ia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, yang dianggap sama dengan hujatan. Namun tuduhan resmi di hadapan Pilatus ialah bahwa Yesus telah menyatakan diri sebagai Mesias atau Raja, Lukas 23 ayat 2. Dan tulisan resmi pada kayu salib yang menyebutnya Raja orang Yahudi, Markus 15 ayat 26. Jadi ini menjadi suatu kontroversial bagi masyarakat pada waktu itu. Pernyataan Yesus mengenai dirinya adalah seorang Raja dan Mesias. Karena kesalahpahaman kekeliruan konsep yang beredar di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu, sehingga ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan Raja pembebas pada waktu itu dianggap sebagai suatu hujatan terhadap Allah. Nah, bagaimana kita menjelaskan perbedaan antara keengganan Yesus untuk menggunakan atau menyatakan gelar Mesias itu dengan catatan Lukas, bahwa sesudah kebangkitannya Yesus menjelaskan dari kitab suci mengenai perlunya seorang Mesias yang menderita. Mengapa terjadi perubahan yang tiba-tiba sehingga keengganan dalam masa sebelum kebangkitan menjadi kesudian untuk menjelaskannya kepada masa sesudah penderitaan dan kebangkitan? Nah, jawabannya adalah bahwa sesudah penyaliban dan kebangkitan Yesus, tidak mungkin lagi timbul pengertian politik mengenai misi Mesias. Ya, saya tekankan lagi bahwa sesudah penyaliban dan kebangkitan Yesus, tidak mungkin lagi timbul pengertian politik mengenai misi kemesiasan. Yesus sendiri memakai suatu peristiwa yang sudah terjadi, yaitu kesengsaraannya, sebagai dasar untuk menyatakan kemesiasannya itu. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa dalam pemikiran Yahudi, suatu pernyataan kemesiasan tidak dapat diharapkan sebelum misi kemesiasan itu telah digenapi. Baik guru kebenaran dalam naskah-naskah Laut Mati maupun Simeon ben Koseba pada Murabaat tidak dapat menyebut diri mereka Mesias, walaupun mereka menganggap diri mereka sedang melakukan pekerjaan semacam Mesias. Nah, dalam tulisan-tulisan Yohanes, berbeda dengan kitab-kitab Injil Sinoptik, Injil Yohanes menyebutkan dua kejadian tertentu pada waktu gelar Mesias digunakan untuk Yesus. Kedua kejadian ini terjadi pada awal pelayanannya. Nah, lagi pula Yohanes menjaga bentuk Aram dan memberikan terjemahan Yunani dalam Yohanes 1 ayat 21 dan Yohanes 4 ayat 25. Suatu masalah timbul karena menurut Yohanes, murid-murid yang pertama langsung mengenal Yesus sebagai Mesias, sedangkan kitab-kitab Injil Sinoptik tidak memperlihatkan kesadaran ini sebelum peristiwa pengakuan di Kaisarea Filipi. Ya, istilah Mesias dipakai pada peristiwa lain ketika gelar itu diucapkan Andreas yang memberitahu Petrus saudaranya. Kami telah menemukan Mesias, Yohanes 1:41. Segera sesudah itu Filipus memberitahu Nathanael, kami telah menemukan dia, katanya, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, Yohanes 1:45. Nah, jadi jelas bahwa dalam perjanjian baru, Injil-Injil Sinoptik dan tulisan-tulisan Yohanes menegaskan dan menyetujui
bahwa Yesus merupakan penggenapan dari Mesias yang telah dibuatkan di dalam perjanjian lama itu. Ya, jadi siapa Mesias bagi orang Yahudi? Sampai sekarang kita tidak mengetahui siapa Mesias bagi orang Yahudi karena anggapan mereka bahwa Mesias adalah seorang yang akan membebaskan nantinya bangsa Israel dari tekanan politik yang ada. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.